Oke, kita lanjut ya. Jadi saudara-saudara, chapter ini sebenarnya isinya adalah buku Kiso and Wagon yang kayak gini dan PSAK. Nah, ini saya gabung jadi satu. Ya. Kita belajarnya hari ini tuh sebenarnya namanya ini nih. Instrumen keuangan atau financial instrument. Ya. Ada dua bagian, ada financial instrument yang namanya investment, ada yang bagian kedua nanti liability and equity. Ya. Ini mungkin untuk diketahui aja, jadi bisa jadi ini keluar di UAS atau enggak, atau di kuis atau enggak. Intinya adalah ini PSAK atau IFRS yang ngatur tentang investasi atau instrumen keuangan. Ada IFRS nomor 9, IAS 39, Anda tinggal baca ya. Jadi nanti kalau saya tanya, IAS nomor berapa yang ngatur tentang financial instrument presentation? Nah itu nomornya, IAS 32. IAS nomor berapa atau IFRS nomor berapa yang ngatur tentang financial instrument? Tok. Berarti IFRS nomor 9, gitu ya. Ini PSAK-nya. Ini PSAK-nya. Oke. Nah ini, apa itu instrumen keuangan? Coba lihat definisinya. Saya bikin dua sisi ya. Anggap aja si A dan si B melakukan transaksi. Si A melakukan transaksi, si B melakukan transaksi, barengan mereka ketemu. Kalau si A nyatat aset di bagian debitnya dan si B nyatat liability di bagian kreditnya. Lagi ya, ada A, ada B, mereka bertransaksi. Ketika bertransaksi pasti bikin jurnal kan? Nah A waktu bikin jurnal itu debitnya dia nyatat aset. Si B kreditnya dia nyatat liability. Oke, kalau itu yang terjadi berarti buat A asetnya ini disebut aset keuangan atau financial asset. Buat B ini disebut financial liability atau liabilitas keuangan. Intinya apa? Transaksi A dan B itu melibatkan yang namanya financial instrument. Paham ya? Jadi financial instrument itu adalah kontrak yang buat satu entitas itu jadi aset, buat entitas lain itu jadi liability. Ya. Atau bisa aja kayak gini. B mungkin nggak nyatat liability di sisi kredit, tapi dia nyatat equity, ya kan? Mungkin aja B itu di sisi kreditnya bukan liability tapi equity. Pokoknya kalau A aset, B-nya equity atau liability di kredit, maka itu transaksi financial instrument. Itu definisinya ya. Dari tulisan di di PPT dan ilustrasi di whiteboard, harapan saya sih paham. Pertanyaan saya sekarang gini, inventory itu financial instrument atau bukan? Jangan di next ya, ada mungkin contoh-contoh financial instrument di situ. Tapi pertanyaan saya dari definisi ini aja, inventory itu financial instrument atau bukan? Nanti sekarang coba bayangkan, A ini penjual inventory, B pembelinya. Anggap aja jualannya secara tunai. Ya, anggap aja jualannya secara tunai. A akan nyatat cash to sales. Ya kan? Oke. Ya kan? B. Ya. Dia nyatatnya apa? Cashnya di kredit. Kreditnya apa? Bisa purchase, bisa merchandise inventory. Betul ya? Pertanyaan saya tadi sudah dijawab kan? Inventory
itu financial asset atau bukan? Apa bukan? Karena di sisi kanan ini, si B, nyatat kreditnya bukan liability, bukan equity. Paham ya? Jadi kalau Anda ditanya, equipment itu financial asset atau bukan? Financial instrument atau bukan? Udah bayangin bikin jurnal gini ya. Ya. Ingat-ingat aja deh. Oke. Satu yang juga perlu diingat, cash itu sudah pasti financial instrument. Jadi sebenarnya definisinya financial instrument itu lengkapnya gini. Financial instrument adalah cash dan setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan untuk entitas serta menambah kewajiban atau ekuitas untuk entitas lain. Jadi cash itu defaultnya dia adalah financial instrument. Bahkan dia disebut financial instrument yang paling cair, paling liquid. Pertanyaan saya berikutnya, berarti apa dong contohnya financial instrument? Ayo. Oh, ini masih mau nanya inventory ya? Enggak. Pakai utang. Berarti ini AR. AR itu sales revenue. Yang sana. Ini berarti inventory to, ini apa? Purchase to AP. Ya, bentar. Di sana adalah tetap bukan. Menimbulkan oke. Tapi yang jadi asetnya berarti bukan inventory. Apa yang jadi asetnya di sini? AR. Di sana apa yang jadi kreditnya? AP. Berarti jawabannya adalah justru yang jadi financial asset itu AR, yang jadi financial liability-nya itu AP. Bukan inventory-nya. Makanya ini menjawab pertanyaan saya. Apa dong contoh financial asset atau financial liability? Udah kejawab dengan contoh itu. Financial asetnya adalah AR, financial liability-nya adalah AP. Inventory bukan. Ya kan? Karena maksudnya yang dicatat aset itu harus asetnya. Pertanyaan saya, dia nyatat aset di debit itu apakah inventory kan? Enggak. Dia enggak nyatat inventory kan di debitnya. Yang dia nyatat justru AR kan? Nah, AR itulah financial asset. Oke, sekarang so far kalau kita bicara aset berarti hanya cash dan AR. Benar nggak logikanya? Hanya cash dan AR yang jadi financial asset. Kalau financial liability tadi sudah dapat AP ya. Oke, sekarang financial asset menurut teman kita ini hanya cash dan AR. Ada yang mau membantah? Coba bayangin. B nerbitin saham. Apa jurnalnya B? Saham kan sudah kita pelajari ya, B ya. Ini kreditnya B apa? Share capital. Share premium. Itu pantas ya. Tanpa perlu melihat angka debitnya. Ini jurnalnya B. Kalau investornya jurnalnya B. Anggap aja ini cash lah ya. Biar puas. Gimana apa? Kira-kira investornya jurnalnya di mana? Cashnya di kredit. Kreditnya apa? Hah? Share capital itu equity. Jadi nggak mungkin mencatat share capital di debit. Berarti ini menjawab equity ya. Tapi apakah ini tercatat aset di debit? Ya, apa nama asetnya? Invest. Nah, apa sekarang berarti apa aja? Cash, ada investment. Ya kan ini aset, kreditnya adalah equity. Berarti ini financial asset, ini equity. Berarti dua-duanya ini disebut apa? Financial instrument. Gitu ya. Makanya judul chapter kita apa tadi? Investment, karena dia adalah bagian dari
instrumen keuangan, atau tepatnya dia adalah financial asset. Syarat suatu aset atau liability itu disebut instrumen keuangan atau financial instrument, harus ada kontrak. Ya, harus ada kontrak. Kontraknya itu jangan dibayangin harus berbentuk kertas, lalu ada hitam di atas putih gitu ya, enggak. Pokoknya ada persetujuan antara dua pihak, itu disebut kontrak. Terus satunya nyatat aset, lainnya nyatat liability atau equity. Nah itu sekali lagi disebut sebagai financial instrument. Makanya tax payable atau tax liability itu bukan instrumen keuangan. Karena hubungan kita dengan negara bukan hubungan kontrak, tapi hubungan paksaan kan. Ya enggak? Bayar pajak itu bukan persetujuan saya, tapi sudah dipaksa. Kamu wajib bayar loh. Jadi AP, iya betul, accounts payable itu financial liability, tapi tax payable bukan financial liability. Kenapa? Karena nggak ada kontrak. Nah, instrumen keuangan itu dibagi 3. Mirip kayak elemennya laporan keuangan, elemennya neraca. Elemennya neraca kan apa? Aset, liability, equity ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi penyajian, maka instrumen keuangan itu isinya aset, liability, equity. Ini disebut aset keuangan, liabilities keuangan, ekuitas. Tapi nggak semua aset itu financial asset. Buktinya tadi apa? Inventory bukan. Equipment itu bukan. Paling nggak cuma baru 3 yang kita dapat. Cash, AR, investment. Ya. Ada juga kalau dari sisi recognition and measurement, ada juga yang disebut derivatif. Kira-kira saya nggak tahu, para investor di sini paham nggak? Derivatif itu kayak apa? Derivatif itu bahasa lainnya apa sih waktu kita belajar? Saya nggak pernah belajar derivatif karena saya dulu SMA-nya IPS. Matematika saya matematika dasar aja. Pasti anak-anak yang IPA belajar derivatif. Derivatif itu apa istilah lainnya? Turunan, betul ya? Derivatif itu kan turunan. Berarti ada surat berharga asli yang namanya saham. Kira-kira turunannya saham apa? Kita bisa dapat saham tanpa beli saham dulu. Apa tadi? Option. Itu derivatif. Ya. Pokoknya kita nggak bisa langsung dapat aslinya. Emas itu bukan derivatif. Tapi kalau saya beli, ada namanya swap atau forward. Mirip kayak kalau di desa itu ada namanya ijon. Tahu ijon nggak? Ijon itu gini, kamu punya padi nih, sawah. Ya kan? Panen 6 bulan lagi. Terus tak datangin, 6 bulan lagi, tak beli ya. Harganya kita setujui sama-sama ya. Daripada kamu ke kota bayar biaya angkut. Nah, terserah kamu hitung-hitungan kan. Kalau kamu setuju, oke, tak. Nah, itu namanya ijon. Itu mirip kayak dijodohkan, ya kan? Besok anak kita nikah ya, itu ijon itu maksudnya. Ya. Nah, ijon itulah yang disebut sebagai derivatif. Karena aslinya apa? Padi kalau beli langsung. Ini enggak beli surat, namanya surat ijon. Mau beli emas, masih mahal. Tak beli ini swap atau forward Pernah dengar hedging? HEDGING, hedging. Hedging itu kita mau beli kurs, tapi karena masih mahal, sekarang berapa? 16.000 ambil 17 ya. Saya mau impor barang 2 bulan lagi, saya takut jadi 20.000. Saya hedge, saya lindungi nilainya, paling enggak saya buat jadi 18.000. Nah itu derivatif namanya. Jadi saya nggak beli langsung dolarnya, tapi saya hedge. Nah di situ ada spekulasi juga dong. Kan belum tentu jadi 18, belum tentu jadi 20. Berarti kalau di pasar nilainya anggap aja turun malah jadi 16.000, ya saya hedgingnya rugi. Tapi kalau ternyata betul jadi 20.000, hedging saya untung. Itu namanya investasi kan ada untung rugi kan. Nah hedging itu derivatif. Ya, oke. Derivatif itu juga apa? Instrumen keuangan. Ya. Nah, sekarang kita belajar yang ini dulu, yang aset. Financial asset itu ada 2. Ada investasi dalam bentuk surat berharga, utang,
Ada investasi dalam bentuk surat berharga saham. Berarti ini kita invest beli apa? Contohnya. Chapter bonds itu chapter berapa? 11 ya? 11 apa 12? Itu kan kita belajar dari sisi siapa waktu itu? Emiten. Dari sisi yang minjem kan? Sekarang kita dari sisi yang beli. Waktu itu gimana jurnalnya kalau nerbitin bonds? Debit. Debit. Cash, kredit. Bonds payable. Sekarang Anda jadi investornya. Berarti kreditnya Anda cash. Debit Anda apa? Debt investment. Ini chapter berapa nih? Chapter 13 atau 14, betul? Equity, iya kan? Nah ketika Anda nerbitin saham sebagai emiten, ini jurnal Anda. Saya sebagai investor, ini jurnal saya. Equity investment atau share investment. Jadi ini kayak balikin chapter 13-14 tapi dari sisi investor. Gitu ya. Ini nggak usah dibaca, ini kenapa kita harus invest? Tanyakan aja sama teman Anda gitu ya. Kenapa invest? Dia nggak ngejar dividen. Mungkin ngejarnya capital gain. Ya kan? Ini nih capital gain. Ya. Nah ini bentuk dan contoh dari financial asset. Cash pasti. Ya, cash pasti. Oke. Derivatif. Ini kalau kita beli apa tadi? Convertible bonds. Ya, itu juga financial asset. Piutang, ya, AR, ya, itu juga financial asset. Jadi paling enggak sudah 4 nih ketemunya. Apa aja? Cash, AR, investment, dan derivatif. Ya, investmentnya bisa beli obligasi, bisa beli saham. Ini juga teori, ya. Karena kita kejar waktu dan langsung ke ilustrasi, Anda baca aja teorinya. Intinya gini, maksudnya gini, di PSAK 232, apa tadi PSAK 232? Penyajian. Ada di PSAK 232, tapi tidak ada di PSAK 239. Itu maksudnya ya. Kalau ini ada di PSAK 107, tapi tidak ada di PSAK 239, itu maksudnya. Oke, saya ulangi tadi, aset keuangan isinya apa aja? Investasi dalam cash dan investasi dan AR. Sekarang kita fokus ke investasi. Investasi tadi ada 2, apa aja? Beli bonds atau beli saham. Nah pertanyaannya sekarang, bonds dan saham itu di laporan keuangan mau saya laporkan kayak apa? Tergantung 2 ini. 1. Ada yang disebut karakteristik cash flow. Maksudnya gini, kalau saya invest, itu kira-kira cash flow-nya kayak apa ya? Apakah saya pasti dapat, istilah dia fix terus tiap tahun dapat? Atau enggak tentu? Apakah sudah pasti nanti suatu saat saya dapat pengembalian dari investasi saya atau enggak tentu? Kalau beli bonds, sudah pasti tiap tahun dapat. Ada kupon istilahnya, fixed rate. Terus kalau jatuh tempo kan pasti dapat. Coba bandingin kalau beli saham. Saham belum tentu dapat dividen, belum tentu kalau saya jual nilainya naik, bisa jadi turun. Itu yang disebut karakteristik cash flow. Oke. Yang kedua, yang menentukan bagaimana caranya kita bikin jurnal, bikin laporan keuangan, itu adalah model bisnis. Model bisnis ini maksudnya gini, itu yang saya pernah tanya ke teman Anda yang investor ya. Kamu invest itu tujuannya apa? Mau dapat dividen kah? Mau dapat jabatan kah? Kan kalau saya punya saham gede itu saya bisa dapat jabatan jadi direktur kah, komisaris kah, ya kan? Atau apa sih tujuannya? Itu yang disebut model bisnis. Jadi model bisnis ini lebih kepada apa tujuan saya investasi. Jangan-jangan saya beli untuk nunggu nilainya naik, saya lepas. Atau memang mau saya pegang, kayak beli obligasi jatuh tempo 5 tahun, mau saya pegang sampai ujung Pak, sampai 5 tahun lagi. Apapun yang terjadi di tengah-tengah, naik atau turun, saya nunggu jatuh tempo. Itu kan model bisnis tuh. Nah ini kalau di soal diketahui, kalau di praktek siapa yang tahu? Investornya. Niat investor dia yang tahu.
Ya, tapi kalau di soal ditulis nanti model bisnisnya itu adalah niat atau intensi. Ngapain sih Anda beli obligasi? Mau ditahan sampai selesai atau enggak? Kalau iya, niatnya berarti sampai selesai. Kalau ngomong gini, saya beli obligasi nunggu nilainya di pasar naik. Kalau naik tak jual Pak. Atau kalau turun, terus turunnya turun terus, saya takut rugi, cut loss, tak jual juga Pak. Nah itu berarti niatnya jangka pendek tok, spekulasi tok. Ya. Oke, ini model bisnis. Model bisnis satu itu adalah saya beli saham atau beli obligasi tadi karena pengen dapat arus kas kontraktual. Jadi arus kas yang sudah pasti saya dapat. Kayaknya model bisnis satu ini nggak bisa diterapkan di saham. Ya enggak? Karena saham itu kan nggak pasti dapat dividen. Ini lebih pas kalau saya beli apa? Bonds atau obligasi. Model bisnis kedua adalah, nah ini saham bisa jadi masuk. Ya. Saya pengen, jadi ini nih, tidak terdapat niat untuk mempertahankannya sampai jatuh tempo. Jadi saham pasti masuk di sini. Obligasi bisa di sini, tapi saham itu pasti di sini. Kenapa? Karena saham itu nggak punya jatuh tempo, ya kan? Emang saham itu berapa lama? Nggak ada kan? Obligasi bisa 5 tahun, 10 tahun, saham nggak ada. Berarti saham nggak mungkin di sini. Berarti saham model bisnisnya pasti nomor 2. Oke, jadi hanya ada 2 model bisnis. Model bisnis 1 nunggu sampai jatuh tempo. Model bisnis 2 ada kemungkinan dilepas. Nah pulang tanyakan ke pacar Anda, aku ini model bisnis 1 atau 2 buat kamu? Ya kan? Kalau kamu pengen kita bertahan sampai akhir, kita jalankan model bisnis 1. Till death do us part, ya kan? Tapi kalau kamu nomor 2 ada niat untuk melepas saya di tengah-tengah ketika saya tambah cerewet, saya tambah gemuk, saya tambah jelek, saya model bisnis 2. Iya kan? Itu model bisnis. Kalau arus kas, ini istilahnya SPPI. SPPI itu ini kepanjangannya nih. Murni pembayaran pokok dan apa? Bunga. Berarti kan ini apa? Obligasi kan? Saham kan nggak ada prinsipal, nggak ada interest. Itu ya. Jadi ini SPPI, solely payment of principal and interest. Kalau ini bisa sampai jatuh tempo atau ada kemungkinan dilepas atau dijual. Oke, kita lihat. Kalau ada investasi model bisnis 1, ya berarti mau ditahan sampai jatuh tempo, dan saya bakal dapat apa tadi? Principal dan interest, maka nama investasinya itu ini. Saya ulang ya, kalau ada investasi model bisnisnya 1, yaitu ditahan sampai jatuh tempo, dan dapat arus kas, principal dan interest, berarti itu namanya held for collection. Kita bisa simpulkan ini hanya berlaku untuk bonds. Berarti kalau saya beli bonds, ada kemungkinan bondsnya itu disebut held for collection investment. Held for collection itu berarti apa? Ditahan sampai jatuh tempo. Kalau itu held for collection, berarti waktu dibeli, bikin jurnal umum pertama kali, debt investment to cash itu sebesar cost. Itu sebesar cost. Nanti tanggal 31 Desember, cost-nya itu bisa bertambah atau berkurang, namanya amortized cost. Saya ulangi ya, kalau investasinya itu disebut held for collection, berarti nanti 31 Desember, cost-nya itu bisa naik atau turun, namanya amortized cost. Berarti Anda nggak perlu lihat fair value. Kalau held for collection, bukan fair value per 31 Desember. Nah, sekali lagi ini lebih banyak pasti obligasi. Saham nggak mungkin, karena saham bukan model bisnis 1. Model bisnis 2. Model bisnis 2, ya,
bisa bonds, bisa saham. Oke. Jadi saham itu pasti model bisnis 2. Bonds itu bisa model bisnis 1, bisa model bisnis 2. Kapan bonds model bisnis 2? Kapan bonds model bisnis 2? Kalau intensinya bukan untuk dipertahankan sampai jatuh tempo. Jadi dia beli bonds tapi ini memang 5 tahun lagi. Tapi kalau 1 tahun lagi nilainya naik tak lepas. Atau 1 tahun lagi kok makin turun tak lepas. Nah itu model bisnis 2 berarti. Kalau model bisnis 2 mau nggak mau per 31 Desember harus lihat fair value. Berarti kalau Anda beli 100, 31 Desember jadi anggap aja 110, berarti ada gain. Atau kalau Anda beli 100, 31 Desember jadi 85, oh ada loss 15. Karena Anda mau nggak mau harus pakai fair value. Nah namanya kalau pakai model bisnis 2 bisa trading. Trading ini berarti memang mau nggak mau dia akan jual. Spekulasi nih. Ini pasti buat spekulasi. Kalau yang model bisnis 2 tapi namanya ini, held for collection and selling, itu masih galau dia. Mau ditahan sampai jatuh tempo atau mau dijual ya. Nah, namanya ini, held for collection and selling. Tapi mau trading atau HFC and selling, dua-duanya dinilai pakai apa? Fair value. Kalau tadi kan amortized cost. Kalau itu trading, lalu tadi saya kasih contoh, saya beli 100, nilainya jadi 110, ada gain 10 ya. Kalau itu trading, gainnya masuk income statement, profit and loss ini income statement maksudnya. Tapi kalau itu HFC and selling, saya beli saham, tapi HFC and selling. Terus nilainya naik. Nah gainnya itu nggak masuk income statement, masuknya ini. Masih ingat OCI apa? Other comprehensive income. Jadi equity itu bisa naik karena 2. 1, karena net income. 1, karena tidak lewat net income. Yang tidak lewat net income itu yang disebut OCI atau OCI. Other comprehensive income. Ya. Pak, kapan trading, kapan ini? Tadi saya bilang apa? Di soal diketahui, kalau di praktek. Bukan. Yang tahu kamu. Kan intensi investasimu kan kamu. Kalau di praktek. Kamu itu tujuannya beli investasi apa? Saya spekulasi. Oh kalau spekulasi ini. Tapi kalau saya tahan, walaupun ada niat untuk menjual tapi saya masih tahan, oh itu berarti yang bawah. Gitu ya. Kalau di soal diketahui sekali lagi. Itu trading, HFC and selling atau apa tadi nomor 1? HFC tok. Berarti paling enggak ada 3 kategori investment ya. Apa nomor 1? HFC. Nomor 2 apa? HFC and selling. Nomor 3 apa? Trading. Ada pertanyaan dulu? Jadi saya beli obligasi, itu bisa held for collection, itu bisa trading, itu bisa HFC and selling. Kalau beli saham? Kalau belinya saham? Bisa nggak HFC? Nggak bisa. Saham itu kalau nggak trading, yang nomor 2 dia. HFC and selling. Contohnya apa Pak? HFC and selling. Saya beli saham hanya pengen dapat dividen. Nah, ya kan? Berarti kan saya nahan. Ya. Nah, itu berarti yang kedua dia. Non trading lah istilahnya ya. Non trading. Nah, ini nih. Kalau beli saham itu istilahnya trading, bahkan ada lagi ini, non trading dan ini. Ini biasanya kalau saya beli saham di atas 50%. Di atas 20, di atas 50 itu yang nomor 3. Ya. Jadi saham itu nggak bisa pakai istilah HFC and selling karena dia nggak mungkin collection ya, nggak ada jatuh temponya. Dia pakai istilah non trading. Ditambah kalau dia punya tujuan untuk mempengaruhi perusahaan. Berarti dia beli banyak nih sahamnya. Nggak hanya 10%, bisa jadi 25%, 30%, bahkan 51%. Oke. Amortized cost tadi cuma dipakai kalau yang ini kan. Gitu ya.
Kalau apa? Nah, ini ada istilah FVTPL. FVTPL itu yang ini saudara-saudara. FVTPL. Itu ya. Kalau yang ini namanya FVOCI. Ini nih. Ini FVOCI. Jadi yang belakang ini itu point of view-nya saya balik. Kalau yang di depan ini dari investmentnya, kalau ini dari apa? Kriterianya, isinya sama sebenarnya. Contoh ya. Amortized cost itu model bisnis 1 dan SPPI kan sama kayak ini. Amortized cost itu model bisnis 1 dan SPPI ya kan? Jadi yang belakang itu penyajiannya aja beda. Makanya ini saya skip. Ada pertanyaan dulu? Jadi ada 3 ya kalau debt investment. Ulangi. Held for collection. Held for collection and selling. Satunya trading. Oke. Held for collection and selling. Ya. Penilaiannya tadi pakai FV tapi masuk OCI. Kalau ada gain atau loss, ingat-ingat nama akunnya. Ini nama akunnya nih. Halo? Akun ini nggak boleh dipecah ya. Oh kalau loss namanya unrealized loss, bukan. Kalau gain namanya unrealized gain, bukan. Ini jadi satu. Unrealized gain or loss. Bedanya kalau loss di debit, kalau apa? Gain dia di kredit. Kalau trading, unrealized gain or loss-nya masuk income statement. Makanya namanya ini apa tadi? FVTPL. Kalau ini namanya apa? FVOCI. FVOCI. Ini saya kasih apa? Jadi isinya sama aja ya. Ini contoh ya. Saya beli obligasi. Dapat SPPI enggak? Kalau enggak dapat SPPI pasti fair value. Masuk ke income statement. SPPI itu tadi apa? Principal dan interest. Ya. Kalau nggak dapat pasti FVTPL. Tapi kalau dapat ditanya trading atau enggak? Ya, kalau trading pasti FVTPL. Kalau bukan trading bisa amortized cost, bisa FVOCI. Yuk, lihat contohnya. Tadi masih ingat? Held for collection itu pasti investasinya berbentuk apa? Halo? Held for collection pasti investasinya berbentuk apa? Bond. Obligasi. Tanggal 1 Januari 22, obligasi 100 juta par value-nya. Ya. Market rate-nya 10%. Masih ingat nggak waktu kita belajar bonds payable, market rate itu tujuannya untuk apa? Hah? Buat lihat tabel. Wah, terima kasih. Jadi 10% ini untuk lihat tabel yang market rate ya, yang market rate. XYZ akan terima bunga 4 juta setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Pertanyaan saya sekarang, 10% kan market rate. Kupon rate-nya berapa atau nominal rate-nya berapa? 4%, yakin? Kamu kan lihat 4 juta bagi 100 juta ya. Tapi ini dibayarnya 2 kali loh dalam 1 tahun. Berarti sebenarnya 8%. 4 juta ya kan? Masih ingat nggak? Kalau obligasi di pasar itu 10%, terus kita ngasih bunga nominal lebih rendah dari bunga di pasar, yang terjadi apa? Diskon. Buktinya apa ini diskon? Par value-nya 100, terbitnya berapa? Kan lebih rendah. Berarti 6 juta itu disebut apa? Diskon. Coba deh Anda buktikan hitung pakai present value, nanti ketemu sekitar segini 94. Jadi di chapternya bonds payable, Anda ngitung present value-nya. Di sini Anda nggak perlu ngitung, dikasih tahu. Nih 94. Berarti kalau ini saya sudah jelaskan saudara-saudara, saya bisa kasih satu pertanyaan dari 2 chapter dalam 1 soal. 1 chapter dari bonds payable,
satu chapter dari apa? Investment. Iya kan? Nah sekarang, Anda logika aja. Berarti untuk PT XYZ ini, waktu tanggal 1 Januari apa? 1 Januari 2022, ya 1 Januari 2022, dia akan keluar cash, ini 94 rupanya per 31 Desember 2022 ya. Berarti per 1 Januari 2022 kita hitung present value-nya, ini present value-nya. Tadi teman Anda bilang, untuk nyari tabel Pak, nih kenapa 5%? Karena bayar bunganya 2 kali kan? 10 dari mana? 5 tahun kali 2. Tetap aja buktinya ini apa? Diskon ya. Karena par value 100, present value-nya 92. Berarti ada diskon 7 juta sekian. Ini kan chapter bonds. Tolong buatin jurnal kalau Anda jadi penerbit bonds. Gimana jurnalnya? Cash to bonds payable. Berapa? 9, bukan 100, 92, 277. Bonds waktu diterbitkan pertama kali pada present value, itu yang dibikin jurnal. Kalau dibikin tabel, ini angka yang pojok kanan atas. Masih ingat? Nih tabelnya ya kan? Karena ini diskon, makin lama nilainya akan makin bertambah. Sampai pojok kanan bawahnya sebesar par value. Gimana cara nambahnya ini? Dari kolom yang namanya amortisasi diskon. Gimana dapat kolom amortisasi diskon? Interest revenue kurangi cash. Gimana ngitung kolom cash? Persentase yang stated atau nominal dikalikan par. 8% kali 100 bagi 2, ya kan? Kalau ini dari mana? Persentase market kali carrying amount. Berarti 4614 dari mana? 10% kali ini bagi 2 atau 5% kali 92 dapatnya ini, ya kan? Itu chapter bonds payable. Ada gunanya duduk di depan, ingat ya kan? Selama saya ngajar karakter cowok biasanya gitu. Jadi kelihatan nggak serius, nggak nyatat, nggak pernah nyatat dia. Ya, tapi kalau ada isu-isu gini cepat gitu. Nggak tahu lagi kalau pas tes ya. Nah, cewek itu menangnya lebih teliti, lebih rajin, ya kan nih nyatat semua ya kan. PPT-nya dicoretin, dia mana ada coret-coret ya kan. Cuma ya tetap aja yang menang cewek. Artinya IPK tinggi itu tertinggi itu cewek biasanya karena menang rajin. Ya. Cowok itu cenderung lebih, saya nggak bilang cewek nggak cerdas ya, cenderung lebih cerdas kalau cowok ya. Anda bisa bayangin kalau ketemu cowok yang cerdas dan rajin. Wah, idaman itu. Ya, idaman. Tapi pasarnya cowok yang rajin dan pintar itu terbatas. Cowok yang cerdas tapi yang begitu rajin itu lebih banyak. Betul ya? Saya nggak ngomong nggak laku loh, tapi terbatas orang-orang tertentu. Biasanya orang eksklusif yang juga. Nggak banyak orang, jadi active, marketnya jelas. Biasanya sesama orang pintar. Jadi dia nanti dapat pacar orang pintar. Betul ya? Oke. Halo. Tabel ini jelas? Ini namanya apa? Metode apa ini kalau bikin tabel gini? Halo. Tabel amortisasi diskon ini disebut tabel apa? Effective interest method. Istilah-istilah kayak gitu kan Anda sering miss ya ketika ditanya di tes atau kuis atau UTS kan. Anda tahu tabelnya, tapi ketika ditanya ini metode apa yang dipakai, ini namanya metode effective interest. Ya.
Nah, ini tanggal 1 Januari selalu pakai apa? Present value. Nih, 9227, ini 278 ya. Kalau Anda sudah bikin ini, enak bikin jurnalnya. Coba, 1 Juli jurnal Anda apa? Cash di debit. Interest revenue di kredit. Kalau ini tadi apa? Ini kan investasi kita awalnya 92 ya. Investasi kita awalnya 92. Sekarang dengan adanya amortisasi, investasi kita bertambah kan? Berarti angka ini debit atau kredit? Debit, menambah investasi. Nih. Ya kan? Metode balancing. Cuma hati-hati metode balancing. Anda lupa, oh debit ini apa ya? Loss. Jangan-jangan, salah kalau udah. Ya. Oke. Ada pertanyaan 1 Januari dan 1 Juli? Jurnal 31 Desember kira-kira gimana? Dia bayar bunganya tiap tanggal berapa? 1 Juli dan 1 Januari. Berarti 31 Desember belum bayar bunga kan? Belum ada cash ya? Berarti kapan lagi kita buat jurnal setelah 1 Juli? Anda salah. Itu tadi pertanyaan tipuan. Jawabnya langsung 1 Januari. 31 Desember kita tetap harus buat jurnal untuk ngakuin ini nih. Interest revenue. Berarti 31 Desember ada interest revenue 4645. Nih. Tapi kita belum dapat cash. Masih bentuknya apa? Receivable. Nah, nanti 1 Januari baru cash to interest receivable. Ya. Pertanyaan saya sekarang, per 31 Desember 2022, berapa nilai investasi kita di laporan keuangan? Per 31 Desember 2022, berapa nilai investasi yang saya tulis di, berarti ini di neraca ya, Statement of Financial Position, berapa? Bukan ini. Bukan ini. Kenapa? Katanya nilai wajar di pasar 31 Desember 22 94. Tapi siapa Kenny ya? Jawabnya ini ya, 93537. Kenapa bukan 94? Ayo. Anda ikut tim Kenny atau tim saya yang 94? Oh, ini. Ini cocok banget jadi bisnismen ya, gampang ininya. Mulutnya manis. Ayo. Tadi itu, ini. Apa ini tipenya? Per 31 Desember menurut teori pakai apa tadi? Pakai fair value atau apa? Nilai apa tadi katanya? Coba cari catatannya. Kalau held for collection, per 31 Desember pakai apa? Apa? Amortized cost. Di sini mana yang amortized cost? Cost-nya ini, betul? Saya bilang tadi amortized cost itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini kan bertambah nih, jadi 93537 ya kan? Berarti per 31 Desember itu ini yang masuk laporan keuangan. Ini enggak dilihat. Ini di apa? Ignore. Cuekin. Kalau held for collection, fair value enggak relate. Ya, fair value enggak relate. Berarti nggak perlu jurnal, ini diabaikan. Nih, ya kan? Oke, HFC, ada pertanyaan? Ini nanti waktu jatuh tempo ya. Waktu jatuh tempo berarti saya terima cash to debt investment 100 juta sesuai dengan ini, par value, betul? Oke, kalau ini dijual November, jadi kasusnya tetap sama kayak gini, cuma ini dijual di November tanggal berapa? Tanggal 1, 2024. Yuk kita cari. Berarti antara ini dan ini ya, antara 4746 dengan 4783, betul? Jadi saya jualnya, ini kan 1 Juli nih. 1 Juli itu nilainya adalah 95671. Saya jualnya 1 November. Ya, saya jualnya 1 November, mana tadi? Berarti yang kita lakukan adalah
Ya, oh sorry ini ya. Yang bawah ini ya. 96454 dan ini berarti ada di antara sini. Oke. Harusnya kita dapat amortisasi diskon 783, tapi kan 783 ini untuk berapa bulan? 6. Padahal ini berapa? Juli, Agustus, September, Oktober, hanya 4 bulan kan? Ya, hanya 4 bulan, berarti 4/6 783-nya. Betul ya? Berarti debt investment kita tidak bertambah 783, tapi bertambahnya 522. Berarti debt investment kita nanti berapa per 1 November 2024? Halo? Berapa nilai debt investment kita per 1 November 2024? 95671 tambah 522. Ya. Tuh. Nilainya 96 sekian. Padahal dia dijual pada 99750 kali 100. Ya kan? 993/4 kali 100 kan dapat sekian. Saya punya investasi 96, dijual 99, berarti gain. Ini jurnalnya. Nah, kalau ini pakai pendekatan balancing nih. Interest revenue 2667 itu didapat dari ini. Harusnya interest revenue saya 4746. Di sini bertambah 522. Coba tambahin. Atau kayak ini nih, pakai ini nih. 4 juta kali 4/6 dapatnya 2667. Iya kan? Cash-nya itu adalah total dari apa? 9 berapa tadi? 99750 ditambah 2667. Itu cash-nya. Ya. Debt investment-nya tadi dihitung di sini mana? 96193 ya kan? Sisanya gain. Ada selisih di kredit berarti gain 3557. Oke. Kita sudah belajar beli gain pertama kali. Per 31 Desember tidak perlu, beli bonds pertama kali. Per 31 Desember nggak perlu lihat fair value karena dia held for collection. Waktu dia dijual, kita juga sudah bahas jurnalnya. Silakan. Held for collection, ada pertanyaan? Sebelum ke ini. HFC and selling. Saya tunggu sambil ngapus. Ada pertanyaan HFC? Karena namanya HFC and selling, berarti kita tidak lagi menilai pakai amortized cost, tapi pakai apa? Fair value. Setiap 31 Desember, tabel Anda, contoh nih tadi ya, berapa nilainya per 31 Desember 22 ini? Nah, di soal tadi kan 94.000 kan? Berarti Anda harus naikin 93 ini ke 94. Itu maksudnya ini. Kalau ada gain atau ada loss, akui jadi ini, unrealized holding gain or loss. Tapi tidak masuk income statement, masuknya ke sini. Ini soal yang tadi, coba lihat, sama nggak? Sama nggak dengan soalnya HFC? Sama, bedanya sekarang kita perlu lihat ini. Ya, ini yang tadi saya ulang lagi. Berarti nilai 93537 per 31 Desember 2022 ya. Mana tadi? Ini ya. Nilainya 94. Berarti ada selisih berapa? 463. Nah, lihat jurnalnya. Satu yang perlu diingat, kalau HFC and selling tadi ya, kalau ada selisih namanya apa? Unrealized holding gain or loss. Karena ini gain, berarti saldonya ada di sisi kredit. Lawannya bukan debt investment. Namanya apa nih? Fair value adjustment. Pertanyaan saya sekarang gini. Nilainya jadi
debt investment di buku besar per 31 Desember 22 berapa? Setelah jurnal ini, di 31 Desember 22, debt investment kita berapa nih? Apakah jadi 9 kali? Cara nulisnya itu gini. Debt investment tetap ikut tabel. Berapa tabelnya? 93, 537. Di bawahnya ada ini, fair value adjustment. Karena fair value adjustment-nya di debit, berarti ini apa? Tambah berapa nih? 463. Kalau ditambah berarti ini jadi. Ini namanya apa? Kalau ini cost, berarti ini apa? Dan investment pada jadi amortize cost-nya nggak keganggu. Amortize cost-nya tetap 93537. Buku besarnya tetap 93537. Karena ini tidak menambah debt investment. Kalau loss, kalau yang terjadi loss, berarti kan unrealized-nya di debit, kreditnya fair value adjustment. Ini jadi apa? Berkurang. Jadi FVA ini temannya debt investment. Dia bisa nambah, bisa kurang tergantung gain or loss. HFC sudah. So far HFC and selling. Ada pertanyaan? Ya kan? Jadi di neraca, di statement of financial position nanti disajikannya kayak gini. 93-nya tetap kelihatan, 94-nya juga kelihatan. Di income statement, ini bunga Juli, ini bunga Desember, ya kan? Tapi di equity, di OCI, ada gain nih, 463. Ya. Total equity kita naik berapa? Tahun 2022. Total equity kita naik berapa? Secara total. Naiknya ini ditambah yang bawah. Equity itu kan bisa naik tadi dua cara. Gimana? Income statement dan OCI. Ini income statementnya, ini OCI. Berarti kalau ada pertanyaan saya, tolong hitungin dong di tahun 2022 equity naik berapa ya ini di total. Jangan hanya lihat atas, jangan hanya lihat bawah. Tapi kalau saya tanya, berapa kenaikan equity melalui income statement? Ini jawabannya. Berapa kenaikan equity kalau tidak lewat income statement? Ini jawabannya. Karena dua-duanya kan sebenarnya menambah equity ya. Ah ini dijual nih, sama kayak tadi ya, dijual. Bedanya adalah kalau ini dijual, fair value adjustment-nya yang tadi kita debit, nih, ini harus dikredit. Ini harus ikut dikredit. Ya kan? Ini harus ikut dikredit. Debt investment ini dari mana? Ayo. Ini kan tabel tadi 31 Desember 2022 ya. Ya kan? Ini di tabel tadi. Kalau mau bukti. Mana tadi? 93537 ya kan? Nih. Ini cash dari mana ini? 93/4 kali 100.000. Udah loss-nya tinggal selisih aja. Ya. Tinggal selisih aja. 94 kurangi 9750 ini. Nah, agak berbeda saudara-saudara. Agak berbeda. Kalau yang saya miliki, ini kan saya cuma punya satu ya. Punya satu bonds, punya satu investment. Agak berbeda kalau bond saya atau investasi saya lebih dari satu. Namanya ini nih. Portfolio. Pernah dengar nggak portfolio? Portfolio itu berarti lebih dari satu gampangannya ya. Coba kita lihat. Waktu saya beli pertama kali, bonds ini harganya 93. Bonds kedua harganya 200. Per 31 Desember, bonds pertama 103, bonds kedua 180. Dihitung ya,
Cost-nya 293, fair value-nya lebih rendah 284. Berarti saya apa istilahnya ini? Loss. Berarti unrealized-nya di debit, kreditnya fair value, iya kan? Nih. Betul? Berarti nanti di apa? Di neraca saya gimana cara penyajiannya? Net investment. Berapa kosnya? 293,537. Terus di bawah ada fair value adjustment, tapi di kredit. Berarti kurangi ya. Berapa tuh? 9,537. Berapa harusnya? Terus ini ya. Betul ya. Kalau seandainya salah satunya dijual, contohnya yang Watson ini yang dijual, ya, yang Watson yang dijual, waktu dijual harganya 90, tapi nilai bukunya 94, berarti kan loss 4214. Maka jurnalnya akan seperti ini. Dapat cash 90, debt investmentnya itu sebesar nilai buku, ya selisihnya loss. Apa bedanya dengan jurnal yang tadi yang single? Ini kan portfolio ya. Apa bedanya dengan jurnal kalau yang single? Waktu dijual. Sambil saya minum, coba diamati. Apa bedanya waktu penjualan investasi kalau itu single dengan yang portfolio? Apa bedanya? Biasanya jurnal ini dengan jurnal penjualan yang net corporation selling tapi satu investasi. Yang tadi ada akun apa? Halo, tadi ada akun apa? Fair value adjustment. Di sini ada nggak akun fair value adjustment? Padahal tadi kan ada fair value adjustment yang muncul ya. Nih, harusnya kan fair value-nya di debit ya, harusnya. Ingat-ingat, kalau HFCN selling, kita cuma punya satu, lalu kita jual, maka fair value adjustment harus dihapus. Baik dia di debit atau kredit. Oke? Tapi kalau itu portfolio, fair value adjustment tidak perlu dihapus. Ya, portfolio itu apa? Surat berharganya lebih dari satu. Clear ya? Nah nanti ya akhir Desember 2023 saya bandingkan lagi. Cost-nya berapa? 200. Ini kan cost-nya tadi 200 ya. Ini 2022. Di 2023 ternyata nilainya di pasar berapa? 195. Gain or loss? Loss. Loss berapa? Saudara, hati-hati. Ini kan tahun kedua ya. 5.000 ini nggak masuk jurnal. 5.000 ini nggak masuk jurnal. Dia jadi saldo akhir. Karena itu masih negatif, berarti saldonya di mana? Kredit atau kredit? Kredit. Berarti di sini saldonya 5.000. 31 Desember 2023. Kalau coba lihat, kalau saldo awalnya di kredit 93, 953
dia harus apa? Di debit atau di kredit biar jadi kita ini? Di debit. Makanya ada debit. Jadi bukan 5.000-nya yang ada debit. Apa ada kredit? Bukan, tapi itu. Ini. 4, 5, 3, 7. Ini yang ada debit. Pak, tapi tadi waktu tahun 2022, angka ini Pak yang masuk jurnal. Kenapa? Karena di 2022 saldo awalnya berapa? 0. Kalau di 2023 kan saldo awalnya udah ada yang tadi 9537 ya kan? Oke, ini jurnal. Wah, ini sudah sudah komprehensif nih ya. Beli, lepas, ada fair value ya. Lengkap lah Hereford collection and selling-nya. Ini tahun 2023 nih. Debt investment cost-nya 200. Fair value-nya 195 karena ada fair value adjustment 5 juta. Ya. Saya selesaikan di ini ya. Trading ya. Maksudnya saya selesaikan trading dulu ya. Nanti yang equity minggu depan. Oke. Trading itu mirip kayak ini. Bedanya apa? Plek ketiplek kayak HFC and selling. Bedanya apa? Ayo yang masih ingat tadi. Kalau terjadi gain or loss, ini masuk mana? OCI. Kalau ini masuk mana? Income statement. Itu aja bedanya. Jadi jurnal-jurnalnya sama. Cuma ini bedanya ini masuk income. Tadi masuk mana? Nih, equity nih, masuk OCI. Makanya saya bilang, saya selesaikan ini ya. Sama kok. Bedanya tadi masuk OCI, kalau HFC and selling, kalau trading, ya itu masuknya ke income statement. Oke, ke depan ingatin saya kita mulai dengan equity investment.